Pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar gugurnya dan Ramil Aradide, Leda Infantri Octavianus Sogorlai oleh KKB, kita telah tersambung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristome Sianturi. Selamat sore, Pak Kadis Penat. Kita ingin tahu apa saja perkembangan terbaru dari peristiwa gugurnya dan Ramil ini. Selamat sore, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, bahwa pada tanggal 11 April 2024 sekira pukul 11.00 memang telah ditemukan jenazah Letnan 2 Infantri Octavianus Sogorlai yang saat ini menjabat sebagai Komandan Ramil, Komandan Koramil 170304 Aradide. Jenazah ditemukan di Jalan Trans N Lokali Aradide, Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai. Memang almarhum sudah meninggalkan Makoramil pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dalam rangka melaksanakan kegiatan komunikasi sosial. Bahwa beliau adalah seorang komandan Koramil yang saat ini tugas pokoknya adalah dalam pembinaan teritorial, artinya membantu percepatan pembangunan di Papua. Nah, inilah yang menurut saya kenapa kelompok OPM ini tidak suka kepada Dan Ramil 170304 ini, sehingga mereka membaca kegiatan rutin dari Dan Ramil ini dan menunggu serta membunuh secara keji. Kalau kita lihat dari video yang beredar bahwa almarhum ditembak beberapa kali dengan tembakan, kemudian terjatuh, kemudian masih sudah tidak berdaya masih dibacok dengan parang pada kaki dan kepala sampai meninggal. Inilah bentuk kekejaman dari kelompok OPM yang selama ini selalu mengatasnamakan tentang hak asasi manusia. Justru Dan Ramil inilah komandan teritorial di wilayah yang ikut juga membantu percepatan pembangunan di Papua. Siapa yang mengajar di daerah Papua? TNI. Siapa yang melakukan pembangunan misalnya titik air, kemudian ketahanan pangan di sana, mengajar tenaga kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dan Ramil ini dalam rangka membantu percepatan pembangunan di Papua. Justru inilah yang membuat kelompok OPM tidak senang dengan kegiatan-kegiatan teritorial ini, yang justru akan makin mempererat hubungan pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh TNI Polri dengan rakyat. Nah, mereka tidak suka apabila rakyat semakin sejahtera. Mereka membakar puskesmas, mereka menyiksa rakyat, mereka membakar atau membunuh tenaga kesehatan, sehingga akhirnya harus TNI yang turun tangan selaku guru, selaku tenaga medis dan sebagainya. Karena masyarakat dalam ketakutan, tidak ada lagi guru yang mau mengajar di sana. Karena apa? Memang itulah yang tidak diinginkan oleh PM, biar masyarakat Papua tetap bodoh, tetap dalam ketertinggalan. Karena kalau masyarakat Papua jadi maju dan pintar, justru tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh OPM. Demikian, Mas. Pak Brigjen, kami juga ingin tahu sejauh ini investigasi dari TNI Polri sudah menyusurikah pelaku ini kabur kemana, Pak? Ya, saat ini kita masih terus melakukan pengejaran, artinya kita menurunkan tim di lapangan, mencari tahu kekuatan mereka dan lari ke arah mana. Memang saat ini kita analisa bahwa mereka berasal dari Kodap 13, ya, KG Timpo Paniai yang dipimpin oleh Matias Gobay. Nah, nanti cepat atau lambat kita akan segera tangkap pelaku-pelaku ini, atau kalau memang melawan, ya kita tembak di tempat, karena kan mereka juga bersenjata. Jadi inilah yang kami mohon bantuan dari masyarakat, kami bantuan semuanya, mohon doanya agar kami bisa menangkap segera pelaku-pelaku kejahatan, pelaku teror ini, kelompok OPM yang terus menyiksa dan menyengsarakan masyarakat Papua. Ya. Nah, sebelumnya Pak, apakah sempat terjadi pertikaian Pak? Atau kita sebutkan apakah sebelumnya sempat ada serangan-serangan yang dilakukan OPM ini kepada TNI yang sedang bertugas di sana? Atau ini tiba-tiba merupakan sebuah serangan mendadak yang mereka lakukan, Pak? Ya, saat ini tidak ada gangguan-gangguan keamanan sebenarnya di Paniai, ya. Rakyat sama TNI, rakyat dengan TNI dan Polri itu cukup akrab dan bersatu padu untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan di Papua. TNI dan Polri membantu air bersih, membantu listrik, mengajar, tenaga kesehatan, tenaga medis dan sebagainya. Tapi mungkin inilah yang dibaca oleh kelompok OPM tentang rutinitas seorang Dan Ramil, kapan dia keluar. Nah, inilah yang ditunggu oleh mereka sehingga memberikan teror kepada masyarakat, Komandan Koramil yang ditembak dan dibunuh oleh mereka. Kami juga ingin tahu, Pak, sudah berapa lama sebenarnya Dan Ramil almarhum ini bertugas di distrik Aradide ini, Pak? Ya, Letnan 2 Infantri Octavianus ini kan memang sejak lulus dia dari Sekolah Calon Perwira,
kemudian mendapat jabatan sebagai Danramil 170304 RDD. Jadi beliau memang sudah bertugas di sana dalam jangka waktu beberapa tahun, sehingga inilah yang dibaca oleh OPM bahwa yang bersangkutan cukup dekat dengan masyarakat, cukup membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat, dan ini yang tidak disukai oleh OPM. Demikian, Mas. Saat ini apakah jenazah almarhum yang gugur sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, Pak, untuk dimakamkan? Ya, jenazah saat ini sudah kita berkoordinasi terus dengan Kodim dan akan dikebunkan sebagaimana keinginan dari pihak keluarga. Baik, melihat kondisi seperti ini Pak, ulah KKB yang terus berulang ya Pak ya, begitu kejam tanpa memandang bulu sama sekali, kira-kira tindakan terukur tapi tanpa toleransi ke depannya seperti apa ini? Ya, artinya kan tugas TNI di sana adalah membantu Polri dalam penegakan hukum. Artinya kami membantu pihak kepolisian untuk mengatasi gangguan keamanan di sana, kemudian menangkapnya serta menyerahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Artinya itulah tugas kita, selain kita artinya fokus pada kegiatan-kegiatan teritorial yang artinya terfokus untuk percepatan pembangunan masyarakat, sehingga kita sama-sama memajukan masyarakat Papua. Tidak seperti kelompok KPM yang tinggal di luar negeri dengan enaknya dia tinggal di luar negeri, menyatakan bahwa TNI melanggar HAM dan sebagainya, sementara dia ada di luar negeri dengan nyamannya. Dia apa kontribusinya terhadap masyarakat Papua yang telah dia berikan selama ini? Tidak ada. Justru anggota TNI Polri sebagai representasi pemerintah Indonesia, itulah yang berjibaku rela mengorbankan nyawanya untuk memberikan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan pembangunan di Papua. Baik, terima kasih Brigjen TNI Christomé Sianturi, stafku Kadis Penat atas waktu dan juga informasinya bersama kami. Selamat sore.